Kita hidup di era digital, di mana semuanya tidak terlepas dari yang namanya data. Bangun tidur, matikan alarm, cek sosial media, berkomentar, buka YouTube, nonton video. Itu semua membuat data baru. Kita juga pasti sering mendengar istilah big data, yang pada dasarnya adalah lautan besar yang isinya data-data. Karena hanya lautan data, maka big data itu sendiri tidak terlalu berarti. Ibarat masak, big data hanyalah bahan masakan mentah yang belum diracik, karena data yang disimpan belum memiliki arti yang signifikan. Disinilah data mining masuk untuk mengolah tumpukan data yang kurang berarti menjadi pengetahuan baru yang sangat berharga. Contohnya, kita bisa tahu di jam berapa aja kita membuka aplikasi sosial media. Kemudian dalam sehari kita nonton video berapa lama, produk apa yang sedang kita cari-cari, dan sebagainya. Maka dari itu, tidak heran kalau data adalah aset yang sangat berharga di era digital saat ini. Karena adanya pengetahuan baru yang tersembunyi di balik tumpukan data tersebut. Salah satu metode data mining yang digunakan untuk mengolah tumpukan data tersebut adalah metode klasifikasi. Simpelnya, metode klasifikasi adalah cara kita mengajari komputer untuk mengenali pola berdasarkan data-data yang telah kita klasifikasikan, atau bisa disebut juga sudah kita kategorikan sebelumnya. Tunggu, klasifikasi? Bukankah ini masuk ranahnya machine learning? Iya, benar. Agar tidak bingung, data mining itu sendiri bukanlah apa-apa, melainkan gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Machine learning sendiri adalah cara kita untuk mengajari komputer untuk melakukan sesuatu dengan memberikannya algoritma yang akan mempelajari masukan kita melalui data-data yang telah kita berikan, sehingga komputer dapat mengerti yang kita maksud. Ibaratnya, menguasai bahasa pemrograman adalah machine learning, membuat produk aplikasi dengan memanfaatkan penguasaan bahasa pemrograman adalah data mining. Oke, kita kembali lagi. Jadi metode klasifikasi adalah cara kita mengajari komputer untuk mengenali pola berdasarkan data-data yang telah kita klasifikasikan. Metode klasifikasi ini memanfaatkan algoritma klasifikasi dari machine learning untuk melakukannya. Beberapa algoritma tersebut diantaranya adalah Naive Bayes, Neural Network, Key Nearest Neighbor, Support Vector Machine, dan C4.5. Oh iya, karena kita ikut campur dengan memberikan data yang telah kita klasifikasikan sebelumnya, maka metode ini masuk ke dalam kategori Supervised Learning. Ya, itu adalah cara kerennya kita menyebut algoritma machine learning yang membutuhkan manusia untuk memberikan data yang telah diklasifikasikan untuk proses pembelajarannya. Jadi banyaknya algoritma tersebut, kita akan coba pelajari salah satunya, yaitu Naive Bayes. Naive Bayes melakukan klasifikasi dengan metode probabilitas dan statistik. Algoritma ini sudah ditemukan jauh pada tahun 1736 oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Seperti namanya, Naive Bayes dalam melakukan klasifikasinya membuat asumsi yang kuat dan terkadang naif tentang independensi antar atribut dalam data. Yang artinya antara satu atribut dan atribut yang lain dianggap saling berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan. Oke, kita akan coba implementasikan algoritma Naive Bayes ini untuk melakukan prediksi apakah seseorang berpotensi akan membeli komputer atau tidak berdasarkan masukan yang ia berikan dan data yang kita miliki. Sebelumnya,
kita sudah melakukan klasifikasi pada dataset tersebut dengan memberikan label antara yes atau no pada base computer. Dan data yang diberikan oleh orang tersebut adalah kemudian ini adalah persamaan yang kita gunakan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menghitung jumlah probabilitas kelas dari base computer. Yang kedua, menghitung probabilitas bersyarat untuk setiap kelas dan atribut. Yang ketiga, berdasarkan nilai probabilitas tersebut, hitung semua atribut yang memiliki masing-masing kelas yes dan no. Yang keempat, kita hitung lagi berdasarkan nilai probabilitas kelas dan atribut tersebut. Yang kelima, dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa orang dengan data seperti ini lebih condong dengan kelas ya, yang artinya orang tersebut diprediksi berpotensi untuk membeli komputer. Setelah kita mencoba menggunakan algoritma naive Bayes, apa sih kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini? Kelebihan yang pertama, algoritma ini bisa menerima dataset kategorial, yaitu berupa teks, ataupun kontinu, yaitu berupa angka. Yang kedua, lebih cepat dalam proses training dan dalam proses klasifikasi. Kemudian kekurangannya adalah, karena asumsi independensi antar atribut, algoritma ini tidak dapat mengetahui kaitan atau interaksi antara atribut yang bersangkutan. Jadi, semua aktivitas digital kita selama ini adalah sumber dari tumpukan data yang kadang tidak kita sadari. Tumpukan data yang kita buat seakan-akan memberikan jejak dan clue bahwa kita pernah di sana menggunakan aplikasi atau layanan tersebut. Dan tumpukan data tersebut menunggu kamu, para penambang data yang ingin mencari pengetahuan baru yang tersembunyi di baliknya. Sekian dari kami, terima kasih.